Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linsri Alpina dengan NIM 201110138. Saya dari kelompok 2 hadis nomor 180. Yang pertama yaitu hadis dari kitab Bulughul Maram yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mahduratan radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam alamahul adhana fadhakara fihi tarizi'a akhrajahu Muslimun walakin dzakara takbira fi awalihi marataini faqad warawahu khamsatu fadhakaruhu muraba'an, yang artinya dari Abu Mahdzur radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarinya azan, lalu beliau menyebutkannya tarji atau mengulangi 2 kali. Dikeluarkan oleh Muslim, namun ia hanya menyebutkan takbir 2 kali pada permulaan azan saja. Diriwayatkan oleh Imam yang 5 dengan menyebutkan takbir yang 4 kali. Hadis riwayat Muslim nomor 379, Abu Daud nomor 502, Tirmizi nomor 192, An-Nasa'i, Ibnu Majah nomor 709, Ahmad. Hadis yang kedua yaitu Sahih Muslim nomor 572, Kitab Salat, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsani Abu Asanna Misma'iyun Maliku bnu Abdi Wahidin wa Ishaq bin Ibrahim qala Abu Ghasana hadatsana Ma'adu wa qala Ishaq akhbarana Mu'addu bin Hisami sahibi dastawain wa hadatsani abi an Amiril Ahwali an Makhuli an abni Allah Muhayrizi an Abi Mahduratan anna Nabi sallallahu anna Nabiullahi alamahu hadza adzana Allahu akhbaru ashadu an la ilaha illallah ashadu an la ilaha illallah ashadu anna Muhammadar Rasulullah ashadu anna Muhammadar Rasulullah summa ya'udu wa yaqulu ashadu an la ilaha illallah ashadu an la ilaha illallah ashadu anna Muhammadar Rasulullah ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala sholah marotaini, hayya ala fala marotaini. Zadda ishaqullahu akhbarullahu la ilaha illallah, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan al-Misma'i, Malik bin Abdul Wahid dan Ishaq bin Ibrahim berkata, Abu Ghassan telah menceritakan kepada kami Mu'adzan dan berkata, Ishaq telah mengabarkan kepada kami Mu'adz bin Hisyam, sahabat Ad-Dastawa'i, dan telah menceritakan kepada kami bapakku dari Amir al-Ahwal dari Makmul dari Abdullah bin Muhayriz dari Abu Mahzurah bin Mahzurah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada bapaknya azan ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia mengulanginya lagi secara seraya berkata, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala sholah 2 kali, hayya ala falah 2 kali. Ishaq menambahkan, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berlanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu
yaitu dengan pemateri dengan nama Anas Nasrullah NIM 2011010123. Selanjutnya yaitu sanad hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Abu Ghassan al-Misma'i Malik bin Abdul Wahid wa Ishaq bin Ibrahim qala Abu Ghassan haddatsana Mu'adun wa qala Ishaq akhbarana Mu'ad bin Hisam sahibid Dastawa'i wa haddatsani Abi an Amiril Ahwali an Makhulin an Abdillah ibn Muhairijin an Abi Mahdura, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan al-Misma'i Malik bin Abdul Wahid dan Ishaq bin Ibrahim berkata, Abu Ghassan telah menceritakan kepada kami Mu'az, dan berkata Ishaq telah menggambarkan kepada kami Mu'az, telah menggambarkan kepada kami Mu'ad bin Hisam, sahabat Ad-Dastawa'i, dan telah menceritakan kepada kami bapakku dari Amir Al-Ahwal, dari Makhul, dari Abdullah bin Muhairiz, dari Abu Mahdurrah. Demikianlah tadi yaitu sanad. Selanjutnya yaitu sejarah peristiwa turunnya hadis. Cerita sejarah ini menunjuk kepada muadzin kita yaitu Abu Mahdurrah. Namanya adalah Aus bin Mughirah al-Juhaimi. Rasulullah SAW memerintahkannya untuk mengumandangkan azan di Mekah kembalinya beliau dari pertempuran Hunain. Apa itu Hunain? Hunain adalah pertempuran antara Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya melawan kaum Badui dari suku Hawazin dan Saqif pada tahun 630 Masehi atau 8 Hijriah pada salah satu jalan dari Mekah ke Taif. Suatu hari Abu Mahdurrah berada dalam suatu rombongan. Rombongan tersebut berada di sebagian jalan Hunain, sedangkan Rasulullah SAW baru saja pulang dari Hunain. Rombongan Abu Mahdurrah pun sempat bertemu Rasulullah SAW di sebagian jalan. Saat itu, tukang azan Rasulullah mengumandangkan azan di dekat beliau untuk salat. Sayangnya, alih-alih mendekati suara azan tersebut, rombongan Abu Mahdurrah malah menjauhinya. Bahkan mereka berteriak-teriak, mengejek-ejek dan mengolok-olok menirukan suara azan sambil berteriak-berteriak. Rasulullah SAW pun mendengar suara mereka. Rasul kemudian mengutus seseorang sahabat untuk memanggil mereka agar menghadap Rasulullah SAW. Tak lama setelah itu, rombongan itu pun sampai di hadapan Rasulullah SAW. Rasul pun bertanya, "Siapa di antara kalian yang aku dengar keras suaranya?" Semua orang menunjuk Abu Mahdurrah. Abu Mahdurrah pun tak dapat mengelaknya. Saat itu, Rasul membebaskan semua anggota rombongan kecuali Abu Mahdurrah. Rasulullah SAW kemudian berkata, "Berdiri dan azankanlah untuk salat." Abu Mahdurrah pun berdiri. Saat itu, ia merasa benci dan malu dengan perilaku Rasul kepadanya. Pasalnya, Rasulullah SAW mengajarinya azan secara langsung. Ucapkan Allahu Akbar dan seterusnya, sabda Rasul kepada Abu Mahdurrah. Ulangi dan panjangkanlah suaramu, katakan asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir, tambah Rasul SAW. Setelah kumandang azan selesai, Rasul kemudian memanggil Abu Mahdurrah kembali. Rasul memberinya sebuah kantong yang berisikan perak. Setelah itu Rasul meletakkan tangannya ke ubun-ubun Abu Mahdurrah dan menggerakkannya ke wajah hingga melewati dadanya. Ketika tangan Rasul sampai di pusar Abu Mahdurrah, Rasul kemudian berdoa, "Barakallahu fiik wa baraka alaika."
Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan keberkahan untukmu. Nah, setelah itu mendengar doa Rasulullah tersebut, nampaknya Abu Mahdurrah ini mulai sadar akan kesalahannya. Ia berusaha melakukan sesuatu yang bisa menebus kesalahannya. Namun, ia kemudian meminta sesuatu kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, perintahkanlah aku untuk azan di Mekah. Maka aku perintahkan kamu azan di Mekah, jawab Rasulullah SAW. Mendengar permintaannya dikabulkan oleh Rasulullah, hilanglah semua rasa benci dari Abu Mahdurrah kepada Rasul. Yang tersisa hanya rasa cinta kepada kekasih Allah atau kepada Rasulullah SAW. Setelah peristiwa itu berlalu, Abu Mahdurrah kemudian menemui Attab bin Asid, pekerja Rasulullah SAW di Mekah. Abu Mahdurrah pun mengumandangkan azan di Mekah sesuai permintaan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Itulah tadi sejarah daripada Abu Mahdurrah. Selanjutnya yaitu faedah hadis atau kesimpulan hadis. Hadis di atas menunjukkan bahwa lafaz takbir pertama hanya 2 kali saja, sebagaimana riwayat Imam Muslim. Sedangkan dalam riwayat Ahmad dan penulis kitab Sunan, ucapan takbir ada 4 kali. At-tarjih dalam hadis yang dimaksud adalah mengulang ucapan 2 kalimat syahadat dalam azan. 2 kalimat syahadat pertama kali dengan suara rendah atau cukup didengar orang dekat. Yang kedua kali dengan suara tinggi sebagaimana ucapan azan lainnya. Jumlah kalimat azan Abu Mahdurrah itu ada 19 kalimat dengan tarjih pengulangan syahadat dan 4 kali takbir di awal. Sedangkan jika tanpa tarjih ada jadi 15 kalimat sebagaimana hadis Abdullah bin Zaid. Selanjutnya itu jumhur ulama berpendapat cara azan adalah dengan takbir 4 kali. Inilah amalan penduduk Makkah, disepakati oleh kaum muslimin dan tidak diingkari oleh sahabat pun. Sifat azan dengan 15 kalimat itulah yang jadi amalan Bilal dan kaum muslimin di berbagai negeri. Antara azan versi Abdullah bin Zaid dan Abu Mahdurrah termasuk dalam khilaf tanawu, perbedaan yang variatif. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa khilaf tanawu yang ada sama dengan khilaf dalam masalah qiraat dan tasyahud. Ucapan azan yang oleh Nabi SAW pada Abu Mahdurrah. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam penulisan, perkataan atau dalam mengucapkan sesuatu, kami izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.